Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, NIM 2137080. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu materi tentang teknik digital. Baiklah, saya akan membacakan transformasi era digital. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era globalisasi dan revolusi teknologi yang harus berkembang, pusat teknik digital memegang peran sentral sebagai pilar utama transformasi masyarakat modern. Konsep ini melibatkan pemrosesan data dalam bentuk sinyal digital, membentuk landasan bagi sebagai inovasi yang mengubah paradigma dalam berbagai sektor kehidupan. Makalah ini akan mengeksplorasi lebih lanjut konsep dasar teknik digital. Yang kedua, konsep dasar teknik digital. Teknik digital merupakan cabang ilmu yang mengkaji pengolah sinyal dan informasi dalam bentuk digital, manfaat representasi biner 0 dan 1. Konsep dasar teknik digital melibatkan prinsip-prinsip dasar dalam pemrosesan data digital yang membentuk dasar dari perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam teknik digital. Yang pertama, sinyal digital, logika digital, pemrosesan data, sistem bilangan biner, rangkaian kombinasial sekuensial, gerbang logika, memori digital, sistem bilang heksadesimal. Itu adalah pemrosesan teknik digital tersebut. Sejarah dan perkembangan teknik digital. Sejak zaman prasejarah hingga abad ke-21, manusia terus mengembangkan cara untuk memproses informasi. Perjalanan panjang ini mencapaikan puncaknya dengan teknik digital yang mengubah dunia secara mendalam. Berikut adalah sejarah dan perkembangan teknik digital. Yang pertama, zaman prasejarah hingga mesin abakus. Manusia pertama kali menggunakan jari-jari untuk menghitung dan menjumlahkan. Mesin abakus yang ditemukan pada sekitar 2400 sebelum Masehi di Mesir kuno adalah alat awal untuk menghitung secara mekanis. Yang kedua, mesin penghitung mekanis. Abad ke-17 melihat perkembangan mesin penghitung mekanis seperti Pascaline yang diciptakan oleh Blaise Pascal pada 1642. Kemudian, mesin perhitungan Babbage pada abad ke-19 menjadi cikal bakal konsep komputer. Yang ketiga, perkembangan logika digital. Pada abad ke-19, Gerbal mengembangkan aljabar Boolean yang menjadi dasar logika digital. Konsep ini diterapkan oleh Claude Shannon pada 1937 untuk menggambarkan operasi logika menggunakan sirkuit elektrik. Yang keempat, komputer generasi pertama. Pada tahun 1940-an, komputer ENIAC menjadi komputer digital pertama yang dapat dioperasikan. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara yang pemrosesan data. Yang kelima, transistor dan komputer generasi kedua. Pada tahun 1947, penemuan transistor oleh Bardeen, Brattain, dan Shockley memungkinkan pengembangan komputer generasi kedua. Transistor lebih kecil, lebih andal, dan memungkinkan pembuatan komputer yang lebih efisien. Yang keenam, sirkuit terpadu. Pada 1958, Jack Kilby dan Robert Noyce mengembangkan sirkuit terpadu yang mengintegrasikan beberapa komponen elektronik dalam satu chip. Yang ketujuh, Microsoft dan komputer personal. Pada awal 1970-an, Intel memperkenalkan microprocessor yang merupakan CPU kecil yang terintegrasi dalam satu chip. Ini dasar untuk komputer personal, mengubah cara orang berinteraksi teknologi. Yang kedelapan, revolusi digital. Era 1980-an menyaksikan revolusi digital dengan muncul komputer pribadi, pengguna sistem operasi grafis, dan perkembangan jaringan komputer. Internet menjadi semakin umum pada akhir dekade ini. Yang kesembilan, perkembangan internet dan era mobile.
1990-an ditandai dengan perkembangan internet yang memungkinkan akses global ke informasi. Pada awal abad ke-21 munculnya perangkat mobile, komputasi awan, dan teknologi sensor semakin mempercepat transformasi digital. Yang ke-10, kecerdasan buatan. Masa kini melihat penggabungan teknik digital dengan kecerdasan buatan dan IoT, sistem yang dapat belajar sendiri dan objek terhubung secara digital semakin mendominasi landscape teknologi. Perkembangan teknik digital ini menciptakan era di mana komputasi meresap dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Yang keempat, aplikasi teknik digital. Teknik digital memiliki dampak yang luas dalam berbagai sektor kehidupan modern. Aplikasi teknik digital mencakup penggunaan sinyal digital dan logika digital untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi. Berikut ada beberapa aplikasi utama teknik digital dalam berbagai bidang. Yang pertama, telekomunikasi. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, transportasi dan navigasi. Yang keempat, keamanan dan pengawasan. Yang kelima, keuangan dan bisnis. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Teknik digital telah mengubah paradigma sosial dan ekonomi, menciptakan dampak dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa dampak sosial ekonomi teknik digital. Dampak sosial yang pertama, perubahan pola komunikasi. Yang kedua, peningkatan akses informasi. Yang ketiga, pengaruh media dan budaya. Dampak ekonomi yaitu ada dua, ekonomi digital dan e-commerce. Transformasi, dan yang kedua, transformasi industri dan pekerjaan. Yang keenam, tantangan dan etika teknik digital. Pertumbuhan teknologi digital membawa sejumlah tantangan dan perlu adanya pedoman untuk etika untuk memastikan perkembangan teknologi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan dan aspek etika yang terkait dengan teknik digital. Tantangan dan etika teknik digital yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Dua, keamanan siber. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Yang keempat, disinformasi dan manipulasi. Kesimpulan yang ketujuh, teknik digital telah mengubah dunia dengan cara signifikan, membentuk masyarakat yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi. Dari pengolahan data dalam bentuk binar hingga perkembangan sistem yang mengubah cara hidup kita, teknik digital telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Dalam rangka memahami kesimpulan dari peran teknik digital, kesimpulan ini menggarisbawahi kompleks dan signifikan peran teknik digital dalam bentuk masa depan sambil terus merayakan inovasi dan efisien yang hadir oleh teknologi digital. Kita juga harus menjawab tantangan yang meneguh komitmen etika untuk memastikan bahwa teknologi terus memberikan dampak positif bagi masyarakat global. Baiklah, di situ saja hasil materi yang dikasih sama dosen saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.